Lantas bagaimana nasib roda pemerintahan Kota Bandung di bawah komando PLH Wali Kota Bandung Emma Sumarna? Selengkapnya kami hadirkan dalam spesial talk show PLH Wali Kota Bandung menjawab. Dan di studionya Pak Rafam sudah hadir ya dua narasumber kita pada sore hari ini, pendengar PR. PLH Wali Kota Bandung, Dr. Haji Emma Sumarna MSI. Selamat datang Wilujeng Sonten, Pak Emma. Selamat datang, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Insya Allah, walaupun suara masih payau. Aduh. Masih ini juga ya, masih limbung ya Pak ya, dengan kondisi yang tentunya mengagetkan kita semua ya. Oke. Saya sapa juga ada Ketua DPRD Kota Bandung, Haji Teddy Rusmawan ATMM. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten, Sampurasun. Rampes ya, sehat juga ya Pak ya? Insya Allah, alhamdulillah. Mohon doanya dari seluruh warga Kota Bandung. Insya Allah. Baik. Dan pendengar PR tentunya dalam talk show PLH Wali Kota menjawab, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ya atau komentar Anda melalui 0818811075 atau untuk yang mau on air juga bisa ya di 4221075. Jangan lupa pendengar PR ya, talk show kali ini Anda juga bisa saksikan live di Instagram PR FM News dan DPRD Kota Bandung ya. Jadi Anda cari aja dua akun tersebut lagi live ya, tentunya bisa Anda tonton, plus di YouTube channelnya PR FM ya, silahkan Anda saksikan. Untuk pertanyaan pertama nih, saya pengen ke Pak Emma dulu tentunya ya. Pak Emma, apa nih yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat ya, Kang Emil saat kunjungannya ke Balai Kota nih pasca kabar OTT KPK terhadap Kang Yana Mulyana? Ya, baik Pak Ketua DPRD yang sangat sama-sama kita hormati, kita banggakan, para pendengar dari VRFM 107,5. Tentunya kejadian ini tidak ada satupun, termasuk di keluarga besar pemerintah kota, saya yakin di Dewan pun sama, bahwa akan terjadi peristiwa yang tadi masyarakat sesalkan, dan kami pun sangat prihatin dengan kejadian itu. Jujur saja bahwa bagi saya sendiri kan mengetahui itu baru di hari Sabtu pagi. Jadi peristiwa yang terjadi di hari Jumat itu saya sendiri tidak tahu dan tidak ada informasi apapun. Sekda itu punya sekpri, punya ajudan, teman-teman kepala dinas, kepala badan, tidak ada satupun yang memberitahukan kepada saya, baik secara langsung maupun by phone. Jadi tentunya saya juga sungguh kaget, ternyata peristiwa itu terjadi. Nah, dengan segala kegagetan saya pun tersadarkan bahwa dengan kejadian seperti ini, dengan kondisi yang ada di Kota Bandung, di mana Pak Wali Kota ini kan tidak memiliki wakil wali kota. Maka saya waktu itu secepat mungkin berpikir untuk bagaimana kita mengumpulkan rekan-rekan, mulai dari para asisten, staf ahli, inspektur, kepala dinas, badan, kepala bagian sampai dengan camat. Dan dalam waktu yang bersamaan ternyata Pak Gubernur itu sedang juga mencari saya. Informasinya terinformasikan bahwa saya sedang mengumpulkan rekan-rekan di Pemkot. Datanglah Pak Gubernur. Jadi di dalam rapat konsolidasi yang diinisiasi oleh saya waktu itu, Pak Gubernur turut hadir. Pertama yang tersampaikan oleh beliau tentunya rasa prihatin yang sangat mendalam, apalagi kita menyadari bahwa Bandung itu punya kesejahteraan dengan beliau, kesejarahan dengan beliau. Karena beliau pernah memimpin kota ini di periode 2013-2018. Kita sangat memahami itu. Jadi beliau pun saya yakin sangat terpukul sama dengan kami. Nah, setelah beliau menyampaikan keprihatinan, ya tentunya secara umum beliau mengharapkan kepada jajaran pemerintah kota yang saat ini yang paling tinggi mungkin jabatan ya di Sekda, untuk melakukan konsolidasi. Jangan sampai kita terus terpuruk, kita harus cepat move on. Makanya tidak boleh ada pelayanan-pelayanan yang terganggu. Dan secara administrasi tentunya beliau sangat memahami
karena ini undang-undang yang menyatakan bahwa apabila kepala daerah yang di Bandung kebetulan tidak ada wakil kepala daerah, ada sesuatu hal yang tidak bisa melaksanakan tugas, maka secara eksplisit sekdalah yang dinilai sebagai pejabat tertinggi di level pemerintahan itu untuk menduduki atau untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian wali kota yang dikenal oleh PLH wali kota. Kita pun menyadari, kita baca undang-undang itu, kita pun sadar PLH wali kota itu beda dengan kepala daerah definitif. Tentunya ada batasan-batasan yang tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang memiliki level lebih tinggi, terutama dari pihak Kemendagri. Nah, tentunya dengan pemahaman seperti itu, hari Senin Pak Gubernur tidak dalam posisi lambat sedikit pun, karena tidak boleh dalam pemerintahan itu terjadi kekosongan kepemimpinan, karena ini bahaya untuk proses pelayanan kepada masyarakat. Maka pertanggal 17 di bulan April 2023 ini saya sudah mendapatkan surat dari Gubernur atas perintah surat dari Kemendagri. Dan apa yang harus dilakukan? Saya pikir harus melakukan seperti biasa. Nah, lebih khusus lagi adalah bagaimana kita melihat dari apa yang harus kita layani di era atau di masa menjelang Idul Fitri ini, yang kebetulan saja itu leading sektornya kan pasti identik dengan Dinas Perhubungan. Yang kita ketahui bagian dari peristiwa itu pun kan menimpa dari Dinas Perhubungan. Maka saya pun sesuai dengan kewenangan, maka sudah menunjuk, memberikan kepercayaan untuk diberikan kepercayaan PLH Kepala Dinas Perhubungan. Ya, saya sudah berembuk dengan para asisten, kemudian juga dengan Kepala BKPSDM, termasuk Kepala Inspektorat. Waktu itu saya ajak bicara dan jatuhlah kepada Pak Riki. Nah, kebetulan Pak Riki ini kan pernah lama menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Karena dalam kondisi seperti ini tentunya kita harus mengambil langkah cepat. Ya, kata Pak Gubernur juga harus berani mengambil langkah-langkah yang cepat, ya sesuai dengan kewenangan yang ada. Termasuk juga saya mengisi PLH untuk sekretaris dinas, karena sekretaris dinas pun kan sangat strategis, dan kita berikan kepercayaan kepada salah satu kepala bidang yang ada di sana, yang tentunya diharapkan oleh kita akan terbangun chemistry antara PLH dengan PLH Sekdis, termasuk juga yang paling utama adalah chemistry dengan seluruh jajaran keluarga besar di Sub, dan itu bukan orang baru bagi mereka. Sepertinya ada orang lama pernah keluar kembali lagi. Dan saya sudah titipkan, karena di hari pertama saya diberikan kepercayaan sebagai PLH pun saya langsung melakukan konsolidasi di Dinas Perhubungan di Gede Bage. Saya bangun kepercayaan dan semangat rekan-rekan di Dinas Perhubungan, jangan sampai terjadi demotivasi atau ada tindakan sikap pemikiran saling menyalahkan di antara mereka. Kita membaca psikologi itu. Dan alhamdulillah setelah kita berikan pandangan, pemahaman, berikan ruang untuk berkomunikasi, mereka memahami, menyadari bahwa tetap tupoksi ini harus dijalankan secara optimal. Bahkan harus lebih tunjukkan bahwa walaupun memang kita sedang ada persoalan, bahwa pelayanan itu tidak ada hal yang kurang, bahkan tetap harus lebih baik. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dan juga ada juga yang tersampaikan ini sebetulnya untuk penekanan kepada kami. Beliau menyampaikan juga jangan sampai Bandung terdegradasi terhadap apa yang dulu-dulu pernah dibangun di era beliau. Misalnya PKL harus benar-benar on the track, ya, di jalur merah jangan ada PKL, di jalur kuning pengaturan waktu, jalur hijau silakan untuk dilaksanakan, taman-taman harus lebih dioptimalkan, trotoar harus terjaga, kebersihan kota harus terjaga, dan lain sebagainya. Saya pikir itu sangat lumrah dan wajar, karena sekali lagi saya melihat ada sisi emosional yang luar biasa dari seorang Pak Ridwan Kamil yang saat ini sebagai gubernur, yang dulu adalah mantan wali kota Bandung. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Ini karena memang terakhir seperti yang kita tahu, kasus terakhir itu di 2013 ya Pak ya, Kota Bandung ya, pada Darosada waktu itu ya. Betul, jadi memang cukup mengejutkan 10 tahun kemudian ya. Dan tentunya di eranya Pak Ridwan Kamil aman-aman saja tentunya ya. Jadi ini tentu juga mengecewakan beliau ya. Baik. Dan mungkin kalau boleh saya tahu juga nih Pak Ema, jadi kabar pertama kali datang ke Pak Ema itu dari siapa pagi-pagi? Saya yang mengasih tahu saya adalah saudara Andri. Andre ini Kasubag Protokol. Jadi jam 6 pagi dia telepon. Kebetulan saya setelah sholat subuh waktu itu tidur dulu. Jam 6 saya mendapatkan telepon. Bayangan saya
hari itu kan ada acara pelepasan mudik gratis. Betul, ya. Siangnya ya Saya Pak, pikir kalau sudah berbicaranya Kasubag Protokol biasanya adalah ada pelimpahan. Mungkin beliau ada agenda lain dilimpahkan kepada saya sebagai pejabat yang paling dekat dengan Pak Wali Kota secara kedinasan ya. Nah, ternyata bukan itu. Beliau menyampaikan, Bapak sudah tahu ada informasi mengenai ini. Ya, saya dengan kalau bahasa Sunda lulungu pun jadi terperanjat, Pak. Karena berita ini sangat shock buat saya, sangat terkejut buat saya, dan saya jujur saja waktu itu antara percaya dan tidak percaya. Tapi tidak mungkin seorang pejabat ya berani menyampaikan berita hoax. Nah, makanya saya jujur saja sangat kaget pukul 6 dan akhirnya seterusnya sampai pukul 8:30. Begitu saya buka handphone ternyata banjir informasi berkenaan dengan kejadian itu. Termasuk juga banyak para pejabat, mungkin Pak Ketua Dewan juga masih ingat, beliau pun kontak ke saya, telepon ke saya sekitar jam 8 atau setengah 8 pagi ya, untuk bagaimana mensikapi peristiwa yang sudah terjadi ini. Oke, karena memang kalau jam segitu jam 6 pagi di media udah ramai banget itu ya Pak. Saya sangat terlambat karena tidak tahu jam sahur juga saya tidak mendengar itu. Ya, lagi sahur tidak, pada saat sholat subuh juga tidak mendengar apa-apa. Setelah itu saya istirahat, ternyata jam 6 saya dibangunkan. Oke, karena memang Jumat malamnya tuh sama sekali nggak ada informasi apa-apa ya Pak. Saya nggak ada. Betul. Saya tadi katakan saya punya sekpri, saya punya ajudan, saya punya kawan-kawan. Ya, ada kepala bagian, ada camat, ada kepala dinas, tidak ada satupun. Termasuk juga kepala dinas Kominfo misalnya memberitahukan ke saya, tidak ada berita itu. Baik, oke, kita ke Pak Teddy dulu kalau gitu ya. Pak Teddy, gimana nih Anda melihat kasus OTT ini yang sangat mengejutkan, bukan hanya untuk Pak Emak, seluruh warga Kota Bandung ya Pak ya. Luar biasa kaget, terkejut dengan kabar ini. Ya, terima kasih nih atas kesempatannya dan yang terhormat Pak PLH, Emma. Ya tentu kami sama gitu ya, bahwa kita terkejut, prihatin, tapi kita tentu tidak boleh terjebak di sana. Kita harus bergerak cepat gitu, harus mengembalikan kepercayaan publik gitu, sesegera mungkin gitu. Jangan sampai ada penurunan kepercayaan kepada pemerintah, karena memang kalau sudah ada penurunan kepercayaan kan sulit gitu nanti kita melakukan pembangunan. Nah tentunya kami pun dari DPRD langsung saya berkomunikasi pada waktu itu. Saya pagi-pagi juga sama gitu, pulang dari masjid sekitar jam 6:30, jam 7-an masuk ke rumah, dikasih tahu sama istri gitu, ini ada berita ini, betul nggak ini hoax atau? Saya cek, wah ini dari media yang mainstream gitu ya, bukan dari media online yang abal-abal gitu ya, nggak jelas gitu. Wah ini dari media yang jelas gitu. Wah ini betul. Makanya selang sambil lihat-lihat informasi, kemudian saya kontak Pak Sekda, kita berdialog. Saya juga memberikan motivasi ke Pak Sekda waktu itu, sekarang PLH gitu, karena sudah keluar SK-nya di Pak Gubernur untuk mengkonsolidasikan, kemudian memberikan arahan-arahan. Nah tentu kami DPRD juga kemarin ada rapat pimpinan juga di kami hari kemarin. Kita berdiskusi dan intinya memang kita harus support bahwa Pemkot ini harus tetap berjalan, tidak boleh ada pelayanan yang terganggu, dan diupayakan bahkan ke Pak PLH, ke OPD-OPD yang strategis terkait dengan pelayanan publik itu untuk secara khusus gitu ya, bisa mengundang kepala OPD-nya ataupun juga bisa langsung turun ke OPD-OPD tersebut gitu, sehingga OPD-OPD yang strategis, karena memang kita waktunya hanya terbatas gitu ya. Ada beberapa poin penting karena memang di hari-hari menjelang Idul Fitri itu, pertama pelayanan mudik gitu, kemudian stabilitas harga, termasuk saya juga kemarin bersama dengan Pak Gingin, Kadis DKPP dan Bu Eli di Sprinda, kita turun ke salah satu pasar untuk memantau, memastikan harga tidak ada yang bergejolak lah gitu. Dan alhamdulillah secara umum relatif terkendali, 1-2 itu biasa, tapi secara umum relatif bagus. Jadi terkait dengan mudik, stabilitas harga dan keamanan gitu, ini yang perlu diperhatikan karena banyak orang yang akan keluar Bandung. Tentu ini perlu ada
ekstra juga nih, apakah segera, kemarin sih kita sudah ngobrol juga gitu di sini gitu ya dengan Pak Kapolrestabes, kemudian juga informasinya sudah ketemu juga ya Pak PLH, sudah dengan Pak Budi gitu ya, alhamdulillah. Nah ini hal yang strategis ini yang harus segera ditindaklanjuti gitu, sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian menjadikan masalah di tingkat kota. Dan secara umum kita melihat sudah on the track lah gitu ya. Tinggal nanti pasca Idul Fitri ini, nah ini juga harus betul-betul lebih optimal lagi. Tadi ngobrol-ngobrol, Pak PLH nggak punya sekda kan, nggak punya yang makanya tadi diskusi, ya udah manfaatkan Pak Asisten 1, 2, 3 nih gitu ya. Kemudian juga kita punya staf ahli juga nih, dimanfaatkan semua, dioptimalisasikan, tentu sesuai dengan tupoksinya. Tinggal bagaimana tingkat monitoring evaluasinya yang harus lebih kuat, kemudian arahan yang lebih tajam-tajam lagi, karena memang kita harus mengejar target-target sampai dengan September 2023 ini terkait dengan apa yang sudah disepakati dengan DPRD gitu ya. Ada pembangunan strategis, ada beberapa janji kampanye yang harus tetap diselesaikan gitu ya, baik juga yang ada di RPJMD-nya juga gitu. Nah ini yang memang harus ekstra, dan ini sebetulnya momentum gitu untuk kita menunjukkan pada publik bahwa pemerintah Kota Bandung ini bekerja totalitas gitu ya, ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat gitu. Jadi segala sesuatu pasti ada hikmahnya kalau saya melihat itu, pasti ada hikmah. Ini mungkin juga sebagai teguran, nggak boleh lagi terjadi loh di Kota Bandung. Sekaligus juga jadi momentum kita untuk naik kelas juga boleh jadi seperti itu gitu ya, untuk kita menunjukkan nih kita bisa lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang menjadi ekspektasi warga Kota Bandung, yang kami lihat memang ekspektasinya luar biasa gitu. Betul. Luar biasa sekali, tapi itu tentu menjadi motivasi buat kami. Kritikan-kritikannya juga kalau saya cermati di sosmed gitu ya, netizen PRFM juga, waduh luar biasa. Pedesnya ini levelnya kayak sudah level 7 gitu. Oke, jadi memang mungkin Pak Teddy juga memantau ya bagaimana kemarahan dari warga Kota Bandung saat itu ya. Luar biasa. Kalau kita tidak boleh terjebak di situ, kita harus kembali lagi untuk saling support lah. Ada khasnya orang Bandung mah kolaborasi gitu. Insyaallah. Dalam talk show PLH Wali Kota Menjawab Pendengar PR, masih bersama dengan PLH Wali Kota Bandung, Dr. Haji Emma Sumarna MSI, dan juga Ketua DPRD Kota Bandung, Haji Teddy Rusmawan ATMM. Ini sudah ada beberapa komentar, nanti saya bacakan ya. Saya tentunya ingin ke Pak Emma kembali nih, Pak Emma ya, sejauh ini gimana nih cara Pak Emma memastikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung tuh tidak akan terganggu dengan situasi seperti ini tentunya Pak? Ya, kalau pemahaman saya sebetulnya tidak perlu ada sesuatu yang berubah ya. Justru yang ada di benak saya itu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu pelayanan harus jauh lebih baik. Sekarang Pemkot Bandung tidak boleh alasan karena dengan peristiwa ini kemudian kita terus terjebak yang seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua. Dan saya melihat rekan-rekan setelah hari Sabtu kita konsolidasi, kita motivasi itu. Bagaimana kita saling menguatkan secara mental, secara psikologi, bahwa kita harus bergerak, kita harus berjalan, dan yang paling utama jangan ada sedikit pun hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pelayanan mulai dari level terendah di kelurahan, di kecamatan, sampai dengan di tingkat dinas, badan, itu semua harus optimal. Dan kalau saya memantau sampai dengan hari ini, saya belum melihat, dan mudah-mudahan tidak akan pernah melihat ada hal-hal hambatan dalam rangka pelayanan publik. Jadi kalau saya bagaimana caranya, ya kebetulan saya berangkat existing juga dari Sekda, ya seperti ini saja. Bahkan justru harus dilebihkan. Cuma di minggu ini kita sedang atensi dari peran Dinas Perhubungan, karena identik dengan arus mudik ini gitu kan. Makanya kami minta kemarin 75% personal di Subi itu harus ada di lapangan. Jadi jangan pakai kacamata kuda. Jadi hanya bidang ini tidak. Jadi sekarang bidang A karena memang secara kuantitatif jumlah manusianya terbatas, dibantu oleh bidang B. BKO-kan lah istilahnya. Kemudian juga Satpol PP backup untuk itu. Saya menginginkan setiap perempatan itu ada petugas. Ya, kita belum kita ini belum sampai kepada titik bahwa semuanya sudah diatur dengan sistem, belum. Secara konvensional kita ini tetap harus dilakukan. Jadi itulah yang kita dorong kepada rekan-rekan di lapangan ya. Dan untuk kegiatan ini saya mintakan
asisten 2 juga aktif untuk memonitor. Karena Dinas Perhubungan itu kan di bawah koordinasi asisten 2. Satpol PP kan di bawah koordinasi asisten 1. Nah, sedangkan kalau peran ASN secara keseluruhan kan itu ada di asisten 3. Betul tadi kata Pak Ketua Dewan, kita optimalkan. Walaupun sekarang saya nambah pekerjaan, tapi kan saya juga tidak sendiri. Jadi saya melihat bahwa kami optimis tetap bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, kalaupun ada kekurangan, mudah-mudahan itu tetap menjadi bagian secepatnya kita lakukan evaluasi. Seperti itu. Oke, jadi memang harapannya tidak terganggu dan masyarakat juga ikut optimis sama-sama dengan pemerintah Kota Bandung, begitu ya. Kami berikan garansi lah pelayanan saya sampai saat ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan sampai kapanpun tidak mendengar ada keluhan-keluhan misalnya hambatan dalam konteks pelayanan. Sekarang ini saya tenang-tenang aja, tidak ada hal-hal yang sangat bagaimana gitu yang bisa menimbulkan tadi kata Pak Ketua, yang paling berat itu sekarang ini justru mengembalikan kepercayaan. Nah, caranya bagaimana ya? Kita kerja optimal, kerja keras, kerja optimal. Seperti hari ini orang lain cuti bersama, saya kan tidak. Kita tetap memantau ya bagaimana situasi dan keadaan kota gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau itu dari sisi masyarakat tadi ya, memberikan kembali kepercayaan kepada masyarakat. Kalau cara memotivasi tentunya para ASN nih supaya juga tetap fokus ya, tetap tidak terganggu Pak Emma pasca OTT dari Kang Yana ini. Ya, ini kan span of control harus jalan. Namanya level pimpinan di bawah sekalipun itu kan lurah itu tetap harus bagaimana mampu mengontrol jajarannya untuk bisa melaksanakan tupoksi. Dalam skala lebih besar kecamatan, apalagi dinas, badan cakupannya kan sewilayah kota, ya mereka tetap harus melaksanakan optimalisasi itu. Tadi kan kita mendengarkan dari Pak Ketua Dewan ya, ketersediaan kebutuhan pokok alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Distribusi barang juga tidak ada masalah. Ya, kalaupun kemacetan itu kan bagian keseharian, tetapi ya itu tadi kita tambah dengan jumlah personal, apalagi kita pun melihat bagaimana sigapnya Pak Kapolrestabes yang baru ini sangat luar biasa. Prabu kembali diaktifkan ya. Dan itu kan menimbulkan rasa aman di kota. Tetapi kita pun bagian yang tentunya harus involve di sana. Ya, misalnya Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP untuk menjadi bagian di sana. Alhamdulillah bahwa rekan-rekan Forkopimda tetap memberikan support yang sangat luar biasa, dan ini menambah kepercayaan kita untuk mudah-mudahan bisa berkinerja lebih baik, dan mudah-mudahan itu bisa dilihat oleh masyarakat sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan harapan kita kepercayaan itu kembali. Baik, amin ya. Oke, ini ada telepon yang juga masuk ya. Sudah masuk atau belum nih ya? Ada yang ingin berinteraksi juga ya bersama kita. Dan tentunya pendengar PR, Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda atau pertanyaan, silahkan ya ke 081 8811075 atau via telepon juga ya, ingin on air boleh di 4221075 atau via media sosialnya PR FM, ada Twitter, ada Instagram juga ya di @PRFMnews. Saya sapa dulu, ada yang ingin bergabung, Ketua Forum RT RW Kota Bandung nih, ada Pak Lili Maulana. Saya sapa dulu ya. Selamat sore Pak Lili. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, apa yang ingin disampaikan Pak? Pak Lili, sebelumnya mohon maaf, boleh dikecilkan saja volume radionya supaya tidak feedback? Ya. Oke, terima kasih. Silakan nih Pak, disampaikan apa yang ingin disampaikan ke Pak Emma dan tentunya Pak Teddy ya. Assalamualaikum Pak PLH, Wali Kota Pak Emma yang kami hormati. Assalamualaikum Pak Teddy, Ketua DPRD yang kami hormati. Assalamualaikum. Tentunya kami dari Forum RW RT Kota Bandung sebagai Ketua RW juga tentunya ikut prihatin dan ikut terkejut juga dengan kejadian musibah yang terjadi, dan kami sebetulnya sangat tidak percaya. Apalagi kebetulan saya secara pribadi pada saat kejadian saya masih kondisi dirawat di rumah sakit. Jadi keluarga tidak ada yang ngasih tahu. Begitu pulang ke rumah ada yang ngasih tahu. Itu tentunya kaget sekali. Dan setelah itu saya karena ketidakpercayaan kejadian tersebut, saya coba kontak beberapa teman tentang kebenaran info tersebut, dan ternyata begitu murudunya gitu ya, info-info yang menyatakan akurat tentang kejadian tersebut. Nah, dan juga kemudian dari
teman-teman para ketua RW juga menanyakan ke saya, bagaimana Pak Ketua ini tentang kejadian ini sebagai para ketua RW, apalagi ini menjelang Idul Fitri. Saya menyampaikan bahwa kita sebagai pengurus RT RW di Kota Bandung hanya ikut prihatin saja, kita tidak bisa berbuat apa. Dan kita tetap akan menjalankan tugas sebagai pelayanan masyarakat. Dan tentunya Bu, tadi yang disampaikan Pak PLH juga, tidak, ketua RW juga tidak mengenal cuti bersama. Tetap menjaga kondusivitas menjaga kondusivitas, karena di lingkungan RW kan warga-warga pada meninggalkan rumahnya pada mudik. Jadi para ketua RW siap siaga untuk menjaga keamanan, kenyamanan warga masyarakat yang mudik. Demikian Bu. Baik, terima kasih ya Pak Lili Maulana nih, Ketua Forum RT RW Kota Bandung ya, yang tadi juga tentunya ikut terkejut tapi sekaligus juga ingin menumbuhkan kembali kepercayaan lewat ini ya, forum terkecil RT RW gitu ya di wilayah masing-masing. Ini saya dulu bacakan dulu ya, ada beberapa komentar juga. Ada Kang Jatnika nih ya, Pak Ema memang tidak asing katanya ya, teu asing deui sareng Pak Ema mah ya. Jadi nitip abdi kanggo Bandung agar kembali harum seperti kembang katanya ya. Kemudian ada Kang Rifki juga ya, semangat untuk Pak Ema, semoga dikuatkan dan dimudahkan. Kemudian ada Kang Solihin juga ya, titip untuk Pak PLH Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Bandung ya. Oh ini hal lain ya, nanti mungkin kita bisa bacakan, disampaikan setelah ini ya. Ini ada permasalahan ini ya. Baik, oke, ini kembali lagi ya Pak Ema tadi, dukungan tentu ada ya dari masyarakat. Meskipun kritikan hal-hal pedas juga tadi kata Pak Teddy luar biasa ya, pedas banget gitu ya. Ini kemudian jangan sampai masyarakat akhirnya terjebak di rasa marah begitu ya. Kemudian juga ketidakpercayaan kepada pemerintah Kota Bandung juga itu jangan sampai dipelihara terus menerus ya. Artinya memang harus ada kerja ekstra ya, mulai saat akhirnya Pak Ema dilantik menjadi PLH begitu ya Pak ya. Tidak ada pelantikan. Oh tidak ada ini SK ya, SK, betul. Jadi sejak saat itu jadi kerja keras luar biasa sampai hari ini pun jadi belum ada liburnya ya Pak ya. Rangkap jabatan. Betul ya, luar biasa. Nah kemudian kelanjutan dari program Bandung Smart City sendiri pasca ini bagaimana nih Pak? Saya pikir ini kan sudah terdokumentasi di dalam Perda APBD. Saya pikir ini tetap jalan. Nggak ada pengaruh ya? Tidak ada pengaruh ya. Ini tetap jalan karena bagaimanapun juga ini bagian daripada rangkaiannya. Dan itu pun bagian dalam rangka mengejar terhadap salah satu target yang tertuang di dalam RPJMD yang diberi setiap tahun di dalam bentuk RKPD. Dan secara anggaran kan itu pun sudah secara formal, legal formal itu sudah disahkan. Jadi ini saya pikir tidak ada masalah, apalagi sekarang PLH Kadishub juga sudah ada. Saya pikir sudah bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke ya, jadi aman-aman saja begitu ya, tidak ada pengaruhnya. Oke. Nah Pak Teddy, kemudian apa sih yang perlu dilakukan agar KKN ya semacam ini tidak terjadi di kemudian hari ini Pak Teddy? Iya. Yang pertama kan yang menjadi catatan kami di DPRD Kota Bandung, dan kami juga sedang ada pembahasan di Pansus LKPJ. Iya, kita mencatat bahwa indeks reformasi birokrasi Kota Bandung itu kan nilainya masih di angka 7508 ya Pak PLH gitu, dan masuk, kalau laporan yang kami terima itu masuk kategori BB ya. Seperti itu. Berarti kan ini memang harus lebih ditingkatkan lagi dari aspek reformasi birokrasinya, karena di sana itu kan menyangkut juga sistem, kemudian pembinaan daripada ASN itu sendiri, kemudian termasuk juga evaluasinya seperti apa. Nah ini yang memang harus terus diupayakan, terus ditingkatkan sistem yang ada terkait dengan punten yang memang ini menjadi catatan kita semua gitu ya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini kan ini tidak sederhana gitu, padahal sudah sedemikian kita sistem kita gitu ya, tapi tetap saja masih ada yang bisa intervensi dan sepertinya ini harus menjadi evaluasi juga gitu. Kita di Kota Bandung kita harus punya komitmen bersama yang harus lebih kuat lagi gitu terkait dengan hal ini, sehingga mudah-mudahan ya hal-hal tadi gitu ya, peningkatan reformasi birokrasinya, kemudian juga terkait dengan sistem itu sendiri yang memang seringkali menjadi
awal permasalahan gitu ya, itu terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir juga memang penguatan apa yang salah satu yang menjadi visi kita Bandung Agamis ini gitu ya, harus terus dikuatkan sehingga ketika pemahaman keagamaan ini lebih baik gitu, bahwa kita ini selalu diawasi, apalagi kita di bulan Ramadan, kita takut kepada yang di atas gitu ya, bukan takut kepada manusia, itu justru yang lebih substantif gitu yang untuk terus dihadirkan tentunya di kita semua lah gitu ya, tidak hanya ASN, termasuk kami juga di DPRD ya, di masyarakat juga, sehingga mudah-mudahan ya ini terus kita upayakan perbaikan dari waktu ke waktu seperti itu. Tapi memang ini waktu kita ini dituntut nih ekstra gitu ya, untuk membuktikan ke publik gitu, kita bisa segera bangkit. Ini yang penting tadi yang samalah kita sepakat dengan Pak PLH. Oke. Jadi kalau dari Pak Emma sendiri gimana nih Pak, supaya memastikan bahwa Kota Bandung akan baik-baik saja dan tidak akan ada lagi kasus seperti ini Pak? Pertama, kalau ukuran kinerja, kita kan punya target-target yang sudah clear ya. Jadi target kinerja di masing-masing OPD itu saya pikir itu sudah terbiasa, terbangun, terlaksana. Dan itu pun sebetulnya sekarang di OPD itu masih on the track ya. Ukurannya program kegiatan berjalan, pelayanan sesuai tugas pokok fungsi dan tanggung jawab itu tetap berjalan. Nah, berkenaan dengan masalah reformasi birokrasi, betul bahwa kita belum mencapai level yang puncak lah, level A, apalagi AA. Tetapi dilihat dari skor, kita sedikit demi sedikit itu terus ada perbaikan. Dari 8 area yang harus kita optimalkan, itu semuanya sedang terus kita dorong supaya di tahun 2023 mudah-mudahan level itu kita naik kelas lah. Nah, kemudian yang paling utama menurut saya, ini termasuk diri saya dan siapapun yang namanya ASN, kita harus punya komitmen integritas yang tidak hanya cukup diucapkan, tetapi ini bagaimana kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan tadi diingatkan oleh Pak Ketua Dewan bahwa kita harus ingat kepada yang menciptakan kita. Jadi tidak cukup di EQ, tapi juga di SU-nya. Saya pikir ini yang harus jauh lebih diperbaiki, karena aspek mental moral ini saya pikir itu yang lebih utama. Kalau hal itu sudah terbangun, saya yakin pemerintahan yang istilahnya clean government ya, good governance itu saya pikir hanya tinggal buahnya saja. Apabila itu sudah basicnya diperkuat dengan sikap mental perilaku dari ASN yang lebih baik. Kemudian dalam sisi pengawasan, ya pimpinan itu tidak hanya cukup tahu beresnya, tetapi dalam proses tentunya mereka harus paham. Ya, mulai dari perencanaannya, apalagi kontrol dalam pelaksanaan, termasuk di dalam laporan atau evaluasi yang dilakukan. Nah, ini biasanya terukur di saat nanti LKPJ. Nah, LKPJ itu kan oleh Pansus tidak boleh terwakilkan. Nah, di sanalah akan terukur apakah seorang kepala dinas, kepala badan, camat atau kepala bagian itu paham terhadap apa yang dilakukan. Nah, biasanya ukuran ada di sana. Nah, inilah yang saya pikir ini sudah sesuatu yang rutin biasa kita laksanakan. Tetapi kalau sekarang ini masih terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, ya tentunya ini tetap kita bagian PR yang harus dilaksanakan. Nah, mohon maaf ya, saya tidak dalam posisi menjustifikasi. Setahu saya sepertinya dari peristiwa yang terjadi itu dalam konteks pelaksanaan dari istilahnya alokasi anggaran yang tersedia itu mungkin baru seberapa persen sebetulnya belum dilaksanakan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana dengan kegiatan yang menopang Smart City ini, saya masih sangat optimis. Mayoritas dari anggaran yang saat ini sedang dikelola, sedang dikerjakan sebetulnya tidak berkaitan dengan apa yang kemarin terjadi. Karena anggarannya sebetulnya masih cukup besar untuk bisa dilaksanakan. Nah, dengan peristiwa ini semua tentunya harus menjadi cermin supaya tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan dan kembali menghadirkan kekecewaan. Oke. Kemudian kalau kita ngobrol soal nasib dari Dishub sendiri nih, pasca ditinggal Kadishub dan Sekdishubnya gimana nih Pak Emma? Nggak ada masalah. Waktu saya datang ke sana, saya bangkitkan motivasi mereka, jangan sampai terjadi demotivasi. Apalagi kita sudah lengkapi lagi, PLA sudah ada, ya baik kepala dinas maupun sekretaris, dan sekarang pun saya lihat mereka berjalan. Apa yang saya ucapkan waktu itu, minta semua orang Dishub mayoritas ada di lapangan. Alhamdulillah saya sekarang melihat agak objek gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan ini cukup proporsional merata di seluruh wilayah kota.
Karena kalau saya berbicara mengklaim bahwa sekarang ini saya sudah melihat seluruh kota, ya saya juga belum. Karena Kota Bandung bukan persoalan besarnya, tapi kan lambat di perjalanannya gitu. Tapi kan kita mendapatkan laporan-laporan dari kawan-kawan di lapangan. Oke, jadi aman ya begitu. Harus aman. Betul. Oke. Ini kalau Pak Teddy melihat akhirnya di sub juga harus ada PLT-nya gitu ya. PLH begitu ya. Akhirnya ada 2 ya berarti yang menjabat PLH ya Pak ya saat ini. Ini gimana nih perputaran roda di sub, karena memang lagi luar biasa ya kerjanya. Lagi mau mudik nih, udah mudik sekarang malah Pak. Ya kalau kita melihat secara sistem mereka sudah berjalan sebetulnya gitu ya. Bahkan cukup menarik di sub di kita itu kan, karena memang jumlahnya relatif cukup banyak gitu ya. Di perempatan-perempatan kalau di kota lain mungkin terbatas, tapi di Kota Bandung ini sebetulnya support dari pemerintah, dari DPRD gitu ya untuk personil ini sudah optimal lah menurut kita gitu ya. Tinggal bagaimana mereka ini difungsikan secara maksimal. Jadi secara umum ya sistem sudah berjalan gitu, tinggal nanti ya pengawasannya lebih baik lagi, terutama yang sekarang menjadi sorotan kan sebetulnya di terminal gitu, karena memang harus mudik gitu, dan nanti harus kembali gitu yang akan menjadi perhatian. Kemarin juga saya juga mengingatkan ke jajaran Disub khususnya yang mereka bagian pengujian kendaraan gitu, yang mengecek kelaikan agak betul-betul serius, jadi jangan sampai ada kejadian gitu ke rumah orang ayam disorot gitu peristiwa. Terus juga kita tidak teliti gitu, tidak cermat mengecek kendaraan-kendaraan yang akan berangkat ke luar kota gitu, termasuk pengemudinya Pak. Karena ya kondisi hari ini kan di Nagreg sudah stuck gitu ya, di Cikampek sudah stuck. Jadi ini luar biasa gitu. Jadi kesiapan dari tadi kata Pak PLH, baik supir maupun juga kondisi dari kendaraannya. Jadi ini kita juga ke teman-teman di sub ini betul-betul harus diperhatikan sekali ini kelaikan dari kendaraan ini. Jadi jangan sampai nanti kalau ada masalah kita lagi disalahkan gitu. Pokoknya semua harus dengan sangat teliti. Kalau ada memang yang tidak laik, udah harus tegas. Nggak boleh kita main-main dengan kriteria laik atau tidak, kelayakan untuk kendaraan itu bisa beroperasi. Itu bahaya sekali gitu, karena menyangkut nyawa gitu ya. Itu mungkin yang ditekankan lah. Oke, tapi sejauh ini memang keberangkatan para pemudik aman ya dari Kota Bandung ya, alhamdulillah. PR masih dalam talk show PLH Wali Kota Menjawab. Bersama PLH Wali Kota Bandung Dr. Haji Emma Sumarna MSI dan Ketua DPRD Kota Bandung Haji Teddy Rusmawan ATMM. Oke, ini tampaknya memang komentar-komentarnya adalah memberikan semangat ya dari warga Kota Bandung tentunya ya. Ada Kang Yanto ya, kahatur Kang Emma diantos actionnya Kang, dikawal ku Kang Teddy katanya ya. Sama katanya ya, saya juga tidak libur karena tenaga kesehatan ya. Waduh, ini juga sama ya, nggak libur ya. Kemudian ada juga siapa nih ya, nggak pakai nama, kanggo Pak Emma Sumarna ya, PLH Wali Kota Bandung, dan juga Ketua DPRD Kota Bandung ya Pak Teddy Rusmawan, sing dipasihan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah. Ya, ini untuk Kota Bandung. Oke, kemudian Pak Emma, kita kembali lagi ya, bisa dijelaskan Pak Emma program yang akan dijalankan nih Pak nanti selama Bapak menjadi PLH Wali Kota Bandung. Kalau program itu kan sudah ada di dalam dokumen ya masing-masing DPA OPD. Karena justru kalau ada hal yang di luar itu malah kita salah. Ya, jadi itu sudah jelas terkunci di dalam RKPD kita ya, di dalam DPA masing-masing. Dan itu dalam rangka menjalankan RKPD pemerintah kota di tahun 2023. Ya, tinggal nanti memang ada keunikan sedikit di tahun 2023 ini. Karena kalau berbicara RPJMD kan hanya sampai dengan bulan September tahun 2023. Tapi kan sekarang sesuai dengan waktu yang mengatur, kita sekarang sudah mengeluarkan perwal tentang RPD, yang itu tentunya nanti akan dilaksanakan oleh pejabat wali kota bulan September dan sampai tahun 2025 mungkin ya. Nah jadi kalau yang APBD saya pikir
tidak ada masalah. Mereka tinggal, dan semua OPD juga lah sudah paham. Mereka pun sekarang sedang menjalankan DPA masing-masing ya, sesuai dengan tugas fokusi dan terutama target yang harus dicapai oleh mereka. Dan itu kan nanti bisa kita lihat dalam indikator makronya bagaimana, indikator kinerja pemerintahnya bagaimana, indikator akuntabilitasnya bagaimana. Itu nanti secara kumulatif di saat kami diminta keterangan pertanggungjawaban oleh Dewan yang terhormat, biasanya itu paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran itu selesai. Gitu ya. Oke, jadi Pak Emat tidak menjadikan kasus ini sebagai beban untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari publik ya, dari warga Kota Bandung ya Pak ya? Ya kalau shock mah ada ya, tapi kan kita harus cepat recovery ya, karena masyarakat kan tidak mau tahu. Prinsip kita tidak boleh 1 hari pun ada persoalan dalam pelayanan gitu kan, dan itu yang kita bangun komitmen ke rekan-rekan, dan saya tetap bangun semangat dan motivasi rekan-rekan. Ya, peristiwa ini tentunya jadi pelajaran, tetapi tanggung jawab kita pada saat-saat ini ke depan untuk memberikan pelayanan itu juga hal yang utama, gitu kan. Oke. Nah, nanti Pak Emat artinya jadi PJ atau gimana nih Pak? Kalau saat ini saya PLH, kalau PJ saya nggak tahu. Itu kan kewenangan ada di Kemendagri. Oke, jadi belum ada ini ya informasi ke depannya seperti apa nanti ya Pak? Wah, belum lah. Saya mah melaksanakan apa yang ada sekarang saja. Betul, cuma saya tadi katakan sekdanya tidak bisa di PLH-kan. Sekarang ditambah tugas tambahan melaksanakan tugas-tugas keseharian Pak Wali Kota. Jadi saya ini sekda ongkoh, PLH ongkoh gitu kan. Jadi double ya Pak ya. Tapi tidak double istilahnya honor, nggak ada. Padahal harapannya begitu ya Pak. Oke, kita ke Pak Teddy nih Pak Teddy. Kalau melihat persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri di Kota Bandung ya, terutama oleh jajaran pemerintah Kota Bandung sejauh ini bagaimana Pak? Relatif sudah baik ya, tadi saya katakan sudah on the track gitu ya. Tadi 3 hal yang menjadi fokus kita terkait dengan arus mudik dan nanti balik gitu ya, itu sudah kita juga terus awasi, monitoring. Kemudian juga terkait dengan stabilitas harga juga, bahkan kita turun kemarin dengan Komisi B juga dengan OPD terkait, DKPP dan Disperindag, bahkan juga dari Bulog juga kemarin datang. Ya, kita terus pantau gitu, karena memang biasanya di seminggu biasanya itu sudah naikannya udah cukup tinggi, tapi kita di 3 hari bahkan 2 hari menjelang relatif masih stabil gitu. Hanya ada beberapa kemarin yang kita lihat agak naiknya agak lumayan gitu ya. Daging ayam di angka 34-35 ribu per kilo di pasar gitu ya. Kemudian juga daging sapi relatif terkendali itu, biasanya sampai 170-180. Hari kemarin kita masih di 140-150 lah paling tinggi gitu. Jadi relatif alhamdulillah. Telur juga ketika masuk Ramadan itu di 31.000 per kilo. Kemarin kita cek ada di kisaran 27.000, 28.000 gitu. Jadi relatif justru terkendali gitu ya Pak ya. Ya bagus lah. Beras juga relatif tidak ada lonjakan yang berarti. Nah, mudah-mudahan ini bagian ikhtiar kita juga terus mengawasi. Dan tadi keamanan juga kita DPRD kemarin juga kan di sini ngobrol gitu ya, bagaimana keseriusan dari Pak Kapolrestabes Pak Budi Sartono gitu. Kita juga terus memberikan motivasi gitu, dan respon juga positif ketika kita minta dari masyarakat gitu ya, terkait dengan gebrakan beliau dengan tim Prabunya ini. Alhamdulillahnya mudah-mudahan 3 hal ini sampai dengan Idul Fitri relatif kondusif gitu ya. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun juga saya titip banget ke warga Kota Bandung terkait dengan potensi ini kebakaran gitu ya. Nah ini tetap harus hati-hati lah gitu. Ini juga harus betul-betul dicermati gitu ya. Jangan sampai ya lalai gitu. Mau pulang kata Pak Kapolrestabes cabut semuanya gitu ya, dengan teliti gitu ya. Kemudian juga keamanan tadi agar dikomunikasikan dengan aparat setempat gitu. Bahkan ada fasilitas, silahkan kalau mau nyimpan mobil, motor di kantor beliau bisa, gitu ya. Ya betul. Kemudian juga hotline service Prabu sudah dikeluarkan juga gitu. Masyarakat sekarang sudah sebenarnya diberikan kemudahan gitu. Jadi mudah-mudahan nih kolaborasi yang positif dari Porkopinda gitu ya, Pak Kapolrestabes, Pak Dandim dan semuanya, insya Allah kita
mudah-mudahan sampai dengan kita nanti harus balik relatif terkendali dan kita insya Allah masuk lagi hari Rabu ya, ya, tanggal 26. Tanggal 26 semuanya sudah ready gitu, sudah siap lagi dengan tugas, karena disitulah kelihatan seberapa serius kita untuk kembali melayani masyarakat gitu. Iya, betul. Kalau perlu ya Pak PLH turun langsung lah ke beberapa titik-titik pelayanan. Siap. Karena kita juga akan melakukan monitoring. Oke, Pak Emma, terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan untuk warga Kota Bandung pasca kejadian operasi tangkap tangan terhadap Kang Yana Mulyana? Ya, pertama tentunya peristiwa ini tidak ada satupun yang mengharapkan itu terjadi ya. Termasuk juga buat pimpinan kami yang tertimpa peristiwa tersebut ya. Nah, kami ingin menyampaikan, saya selaku PLH untuk melaksanakan tugas-tugas wali kota di Kota Bandung. Mudah-mudahan warga masyarakat sedikit demi sedikit bisa terus memberikan ruang, kesempatan dan kepercayaan kepada kami, bahwa kami punya komitmen bahwa pelayanan ini adalah hal yang utama. Dengan peristiwa ini mudah-mudahan tidak ada penurunan dalam hal apapun, terutama dalam pelayanan publik. Dan saya percaya itu. Dan saya melihat pada saat kami melakukan konsolidasi, semangat, aura, gestur rekan-rekan ingin menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah di Kota Bandung tetap bisa berjalan. Dan mudah-mudahan juga ini tadi Pak Ketua Dewan dijadikan momentum untuk kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Karena apa? Prinsipnya secara sistem penyelenggaraan pemerintahan itu sudah tidak ada persoalan. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas dalam sisi sikap, perilaku, integritas dan lain sebagainya, sehingga apapun juga nanti kita diharapkan tidak banyak keluhan-keluhan lah dari masyarakat, walaupun keluhan itu sebuah keniscayaan, masalah keniscayaan, tetapi itu jangan yang kita sengaja hadirkan. Tetapi kalau ada kekurangan tentunya akan secepatnya kita lakukan perbaikan. Itu saja. Oke, dari Pak Teddy, Pak, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Bandung? Ya, tentunya kita mohon doa ya dari seluruh masyarakat, seluruh warga Kota Bandung agar kami di pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif ini terus semakin amanah gitu ya, terus juga berupaya memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah perkotaan yang memang harus benar-benar ditangani gitu ya. Jadi dengan doa ini, apalagi di bulan Ramadan ini menjadi penguat kita bersama. Dan tentunya buat di eksekutif juga Pak PLH beserta jajaran kita pun mendoakan, kita pun terus support. Jangan alergi kalau kita kritik gitu ya. Insya Allah. Kemudian juga perkuat di Forkopinda mungkin karena Pak PLH tidak ada wakil, tidak ada sekda gitu ya. Betul. Jadi kekuatannya ada di Forkopinda juga, itu harus dibangun dan insya Allah ini akan menjadi penguat juga untuk kita bersama-sama lah dengan masyarakat. Itu aja mungkin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak Emma dan juga Pak Teddy ya, tentunya.